kalau kemarin kita sudah berhasil merakit kunci digital yang bisa sidik jari, RFID, PIN, dan juga bisa dibuka dengan HP, sekarang saya akan belajar apakah saya bisa memasang kunci digital Philips ACK ini di pintu kamar, yang pastinya berbeda dengan pintu yang kita pakai kemarin. Nah, jadi hari ini saya akan mengganti kunci pintu yang gagangnya bulat ini dengan kunci pintu digital ACK dari Philips. Gimana caranya? Ikuti terus di sini. Perlu diketahui bahwa kunci digital pada umumnya memerlukan ketebalan pintu yang sesuai agar bisa memasang seluruh bagian mekanik dan peralatan digitalnya. Ketebalan yang disarankan untuk memasang ACK ini adalah lebih dari 38 mm. Sedangkan ukuran pintu standar di daerah saya adalah sekitar 30 sampai dengan 35 mm. Apakah kita bisa memasangnya? Nanti kita akan bahas. Jadi pertama-tama saya harus membongkar dulu gagang pintu yang lama biar terlepas secara keseluruhan, dan di sini mungkin lubang ini tidak bisa kita gunakan. Jadi saya akan menggunakan referensi dari mal yang diberikan oleh Philips ACK. Jadi kita akan membuat lubang sesuai dengan mal ini. Oke teman-teman, pintunya hari ini kita mau copot pintu. Mau di-upgrade katanya Dodok nih. Ini mau jadi tukang pintu nak ya? Nih pintu ya. Kle, aku berapa hari nanti nggak pakai pintu nih. Ini kita sudah copot. Rencananya kita mau ganti lapisan tripleknya. Ini juga kebetulan tripleknya sudah agak rusak ya. Ganti pakai baja ya. Pakai baja. Aku mau copot ini dulu deh. Oke, hari ini kita ada orderan mengganti triplek di daun pintu. Jadi lokasi kita ada di Denpasar. Jadi orderan ini harus selesai sebelum matahari terbenam. Karena pemilik aslinya akan datang. Pernisnya ini udah tahu kan ke tipenya biar warnanya sama nanti nak. Bawa aja kelupaan. Oh ya, bawa kelupaannya. Jadi kita jadi nih Dodok jadi tukang pintu sekarang nih. Wih, mantap no. Double job, oke. Nah, jadi teman-teman, pertama setelah tripleknya nanti kita akan ganti dengan yang baru gitu ya. Ini baru di sisi satunya aja. Sisi lagi satunya belum kita lepas. Terus kita bikin coaan di sini dan di sini agar kuncinya itu bisa masuk. Dan di sini nanti bakalan kita tambahin papan nanti kayu ya, biar dia tidak terlalu keras goyangnya. Nah, ini kalau sudah dicoak kayak gini biar dia pas masuknya. Nah, kayak gini. Ini rata sudah. Ya. Dan ini belum. Kita akan coak di sana. Lanjutkan. Alat-alatmu nok amatiran sekali dok. Pahat baru beli. Palunya pakai palu gitu. Harusnya palu kayu ya? Iya. Keren. Pahatnya yang jelek kok. Kele alasan ya. Jadi setelah lapisan depan dan belakang terlepas, saya dan Dodok keluar untuk membeli triplek untuk lapisan barunya. Udah video. Kayunya ke atas sekali nak. Ini belek Ji. Apa aku yang nggak bisa maku nih? Nggak ada. Ini sepi, servisan sepi. Servisan sepi. Kle, palunya memang palu tukang. Tukang siapa kadang? Aku jarain 15 cm 15 cm no?
Ya. Nggak apa ya? Lem kan sudah. Tuh, lemnya apa tuh? Corona. Corona. Bagus seratnya kayak kue lapis. Iya, no. Nanti kan di pelitur nih, no. Di apa namanya? Di vernis. Itu plamir namanya. Plamir bukan. Nggak ada yang untuk memang nih kan. Nih, kan Bang. amatiran. Jadi teman-teman di sini kita masih amatiran banget mereparasi sebuah daun pintu ya. Kita nggak tahu prosesnya yang pertama itu ngapain gitu ya. Jadi kita asal aja maku-makuin lapisan depan dan belakang, terus kita isiin lem, kita paku, kita gergaji gitu ya. Kita nggak tahu urutannya yang mana yang benar. Yang penting daun pintunya kepasang gitu ya. Testing. Nggak berani. Ah, iya sih. Oke, sudah. Aman, no? Nah, seperti yang saya katakan, jadi kita menempelkan mal lubangnya, lalu membuat lubang sesuai dengan yang disarankan oleh Philipsnya. Jadi kita nggak usah takut salah lubang gitu ya. Dan untuk kusennya sendiri juga kita harus membuat lubang baru yang sesuai dengan untuk Philips ACK-nya. Jadi di sini saya memahat sedikit kusen saya agar lubangnya sesuai dengan plat besi yang diberikan. Kita menggunakan pahat Wipro yang baru aja dibeli seharga 90 ribuan dan kita menggunakan bor dari Dolis. Jadi kita bor dulu kusennya baru kita pahat biar pekerjaannya lebih ringan gitu ya. Jadi banyak alat kita gunakan di sini. Nah, terus kalau di daun pintunya ini juga kita harus buatkan lubang dulu biar nanti pengunciannya itu apa namanya? Mekaniknya gitu ya. Bisa kita pasang dan kita baut di daun pintunya nanti. Jadi kita sudah buatkan lubang di daun pintu depan, belakang dan juga pegangan untuk bagian mekaniknya. Ini lubangnya sudah berdasarkan referensi dari kertas tadi gitu ya. Cuman lubangnya kita nggak bikin banyak. Jadi kita apa yang perlu dilubangin itu aja yang kita lubangin. Kalau di macketnya atau di contoh daun pintunya kan itu lubangnya banyak. Jadi kita nggak banyak ngelubangin. Lalu kita menggunakan pelitur vernis yang tipe clear ya biar mungkin warna aslinya lebih kelihatan. Kita giliran Dodok dan saya mernis daun pintunya. Ini kejar tayang teman-teman. Jadi langsung hari itu juga kita tunggu kering dan kita akan langsung praktek memasang Philips ACK-nya. Sudah lama menekuni pekerjaan ini, Pak? Baru, Pak. Masa? Semenjak pandemi ini saya banyak kerjaan. Penghasilan Bapak sehari-hari berapa kira-kira, Pak? 2.000 per jam saya dibayar. 2.000 per jam. Iya. Bos saya pelit, Pak. Bisa untuk menghidupi anak istri, Pak? Anak istri saya hidup sendiri. Saya hidup sendiri aja susah, Pak. Hidup ini memang kejam, Pak ya. Iya. Lihatlah dan bukalah mata hatimu. Setelah mengganti lapisan depan dan belakang daun pintu, apakah bertambah ketebalannya? Enggak, ternyata malah makin tipis teman-teman. Ini malah sekarang 3 cm, lebih 1 mili malahan ya. Apakah bisa? Jadi bisa-bisa aja teman-teman. Mau dipasang di pintu ketebalan berapapun bisa ya. Ini kita pasang dulu mekanikalnya. Kita bautin dulu ke daun pintunya biar nggak jatuh gitu ya. Dan baut-bautnya ini juga sudah disediakan di paket pembelian ACK Philips-nya. Nah, kalau sudah kepasang, pastikan untuk kabelnya itu keluar di bagian dalam ya, di bagian dalam. Habis itu kita pasang dulu bagian luarnya. Nah, di sini bagian luar ini harus kita tambahkan dulu apa istilahnya ya? Spacer ya. Spacer yang karena Philips-nya tidak menyediakan untuk pintu yang tipis, kita akan membuat spacer sendiri dengan menggunakan software 3D biasa seperti SketchUp. Jadi kita gambar dulu
dengan menggunakan SketchUp sesuai dengan frame dari ECK Philips-nya. Lalu di sini saya akan berikan dia 5 mili aja. Terus desain tersebut saya akan cetak menggunakan 3D print dengan filamen berwarna hitam biar sama dengan list dari Philips ECK-nya. Ya, setelah itu nanti kita akan pasang di bagian depan dan belakang dari ECK Philips-nya sehingga ketebalannya itu memenuhi dari spesifikasi yang disarankan oleh si Philips-nya. Ini kita pasang dulu spacernya. Karena warnanya hitam, ini jadi kelihatan apa ya? Nggak terlalu kelihatan sih. Menyatu dia dengan list karetnya. Dan di bagian dalam ingat dipasang platnya. Jadi platnya ini yang akan memegang perangkat digital di bagian luarnya. Jadi ini harus kenceng bautinnya. Nah, di bagian dalam ini ada batang besi yang harus teman-teman pasang. Ini kalau nggak kepasang, teman-teman nggak bisa buka pintu dari dalam ya. Dan konektornya nggak mungkin salah teman-teman masang kabelnya. Jadi cuma ada 2 kabel seperti ini dan warnanya itu beda-beda. Jadi nggak mungkin salah. Jadi kita pasang dulu bautnya di bagian atas biar ini nggak jatuh nanti ya. Dan kalau teman-teman punya pintu yang bukaannya terbalik, itu bisa memindahkan baut yang ada di belakang sini. Jadi tinggal dipindahin aja sehingga gagangnya akan terbuka berlawanan dengan arah sebelumnya. Nah, di bagian bawah sini juga ada baut yang harus dipasang untuk ke bracket besi yang tadi gitu ya. Ini untuk megang bagian dalam dan bagian luar. Kalau sudah, kita pasang tutup baterainya dan kita tes, tekan tombol nyala apa enggak. Oke, sudah menyala. Di bagian depan juga sudah menyala dan sekarang akan kita tes fungsinya. Nah teman-teman, jadi kita baru aja selesai mengganti gagang kunci, gagang pintu gitu ya. Yang sebelumnya klasik, ini memang agak berlebihan sih. Jadi pintu rumah yang jadul gini, kita ganti dengan kunci digital secanggih ini dari Philips teman-teman ya. Jadi pemasangannya seperti yang teman-teman lihat sudah detail dan gampang banget masangnya di pintu yang tipis ataupun di pintu yang tebal sesuai dengan rekomendasi ya. Jadi kalau sebelumnya gagang pintunya itu seperti ini ya. Dan sekarang kita rubah dia menjadi digital. Sekaligus juga saya mengganti daun pintunya ya. Jadi sebenarnya sih kurang worth it sih untuk pintu triplek seperti ini gitu ya. Mungkin teman-teman punya rumah yang lebih keren, daun pintunya lebih kokoh gitu ya, bisa referensi menggunakan kunci pintu Philips digital seperti ini. Ini bisa dibuka menggunakan pin ya. Seperti ini, kita masukkan pin kita. Itu mungkin cocok untuk kantor, untuk apartemen gitu ya. Ini bagus banget. Dan juga ada sidik jari. Dan juga ada gantungan kunci NFC, RFID, bisa berupa Philips seperti ini, bisa berupa gantungan kunci atau ditanamkan di badan kita, bisa aja, tinggal ditempelin aja. Ini contohnya seperti ini. Ini sudah diprogram ya. Oke, saya lupa. Ini kayaknya belum diprogram ya. Jadi dia bisa ngomong juga teman-teman. Kita akan coba sidik jari saja ya. Kita tinggal buka seperti itu. Oke? Ya. Ini sudah terbuka dan kita lihat di bagian dalamnya. Nah, teman-teman, kalau di bagian dalamnya seperti ini dia. Ini sudah terpasang dan itu dia apa ya? Percontohan sebelumnya. Di video sebelumnya teman-teman bisa cek, ada di keterangan video linknya. Ini sudah terpasang dengan rapi dengan tebal pintu 3 cm ya atau 30 mili. Seperti ini. Jadi banyak mungkin teman-teman yang bertanya, kalau baterainya habis gimana? Kalau baterainya habis, misalkan kita lagi ada di luar pintu, terus baterainya habis, kita bisa lakukan pembuka pintu dengan menggunakan kunci manualnya gitu ya. Jadi kunci manualnya itu ada di bagian bawah sini ya. Nah, di sini. Nah, selain itu juga teman-teman bisa mencolokkan USB di sini ya, untuk mengupgrade firmware-nya mungkin atau memberikan tegangan biar bisa kunci pintunya ini menyala ya.
Nah, kita akan simulasikan bagaimana pada saat dia tertutup. Kita akan tutup ya. Nah, kalau sudah tertutup seperti ini, di sini tidak ada sidik jari, tidak ada pin, tidak bisa nempel RFID gitu ya. Dan bukanya gimana? Karena kita sudah berada di dalam, yang artinya kita sudah merupakan orang yang memiliki otorisasi terhadap pintu ini. Kita tinggal buka aja gagang pintunya, maka dia akan membuka kunci tanpa harus verifikasi lagi gitu ya. Seperti itu. Ya, seperti itu teman-teman. Tapi kalau kita mengubah ini lock ini ya, jadi orang yang ada di luar itu tidak bisa masuk ya. Jadi walaupun dia tempelin kunci, walaupun dia tempel tap password, dia nggak bisa masuk karena ini sudah mode terkunci dari dalam, itu ceritanya gitu ya. Dan ini juga bisa diubah dari mode manual ke mode otomatis. Misalkan ini manual ya. Jadi pada saat kita menutup pintu, door is not locked. Dia tidak terkunci sampai kita terus dia mengatakan seperti itu ya. Door is not locked. Pintunya tidak terkunci ya. Sampai kita menekan tombol close. Jadi kita tekan tombol close, kita tutup dulu. Oke. Jadi kalau kita tekan tombol close 2 kali, maka dia akan mengunci ya. Dia akan mengunci. Kita akan ubah ke mode auto aja. Kita akan lihat kuncinya seperti apa. Ini ya. Jadi kita akan simulasikan kuncinya, daun pintunya tertutup. Ini ya. Nah, jadi inilah kunci yang berperan penting. Jadi, oke. Jadi teman-teman dengar ada suara bip 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 bip, itu adalah alarm yang menandakan bahwa pintu ini dibobol atau dibongkar, dibuka paksa gitu ya. Sehingga ada alarm seperti itu yang mungkin memberitahukan ke orang terdekat ada pembobolan pintu gitu ya. Tapi ini baru bisa terkoneksi dengan Bluetooth ke handphone. Teman-teman juga bisa set di handphone atau membuka pintu ini dengan menggunakan handphone ya. Jadi bisa. Jadi silahkan cek aja di video sebelumnya, kita sudah jelaskan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini bisa dibuka manual atau kita kunci. Jadi bukanya pakai tombol ini, atau saya lebih suka ini sih. Jadi kalau sudah di dalam tidak usah mengaktifkan digitalnya ya. Jadi sidik jari berhasil, terus juga gantungan kuncinya bisa, dan juga ada pin yang bisa kita tekan di sini. Ya, ini dia. Jadi daftarinnya gimana caranya? Mendaftarkan sidik jari, mendaftarkan kartu RFID-nya, itu ada di video sebelumnya. Silahkan cek di keterangan video ya. Ini dia. Oke teman-teman, lumayan canggih jadinya. Oh ya, saya lupa. Saya juga ada keamanan double ya, selain kunci digital ini. Kunci purbakala.